samudra. Itu ya. Nah, jadi setelah Allah meniupkan ruhku ke sini, ya, sebetulnya yang ditiupkan itu adalah ruhku. Jadi siapa sesungguhnya diri sejati kita? Ya, diri sejati kita adalah ruhku itu. Ya, bagian dari dirinya dia. Jadi sebetulnya ya, yang namanya manusia itu siapa sebetulnya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi, yakinlah seluruh makhluk di jagat semesta raya ini selalu dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera. Ayah bunda sekalian, selamat pagi. Semangat? Oke, masih di bulan Ramadan ya, masih berpuasa. Pada hari ini, Senin, seperti biasa, kita bergabung lagi di acara Ngariksa, Ngaji Rasa Memaknai Semesta. Ayah bunda sekalian, pada pagi hari ini, seperti biasa di Ngariksa kita akan bahas hal-hal yang penting, hal-hal yang tentu bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan kualitas diri kita semua. Dan di kesempatan hari ini, judul keren yang akan kita bawakan ya. Judulnya adalah Perjalanan Percikan Cahaya Menuju Tempat Asalnya. Pembahasan ini tentu pembahasan yang di dalam dunia Islam, di dalam dunia spiritual sangat penting karena berkaitan dengan kata-kata tadi kuncinya, menuju tempat asal. Dan narasumber kita pada pagi ini tentu saja senantiasa yang selalu dengan setia penuh cinta kasih membagikan pemahamannya, pengalamannya untuk kami semua agar kami semua selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mencerahkan kami semua. Ayahanda Guru Saiful Karim, hatur nuhun, Wilujeng Sumping. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, ayah bunda sekalian, tidak berpanjang lebar, kita mulai pembahasan dengan judul Perjalanan Percikan Cahaya Menuju Tempat Asalnya. Jika mendengar atau membaca judulnya, di sini beberapa kata kunci bisa kita ambil. Yang pertama adalah perjalanan, kemudian percikan cahaya, dan tempat asal. Apakah berarti sesungguhnya kita ini, manusia-manusia yang hadir di muka bumi ini, adalah percikan cahaya? Kalau iya, percikan cahayanya siapa? Dan berarti apakah kita sekarang di sini sedang memperjalankan sesuatu, sedang berjalan di suatu perjalanan? Dan apakah kita harus berpulang? Pulangnya kemana? Seperti apa? Tentu bakal seru ya kita bahas di sini. Mangga kepada Ayah Guru di haturanan, silakan Ayah. Ya, hatur nuhun Kang Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan izin hari ini memperjalankan kita semua satu niat, satu tujuan untuk belajar, merefleksi diri. Bedanya orang cerdas dengan orang bodoh itu sangat signifikan. Kalau orang cerdas itu kalau ada kejadian tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau orang bodoh, kalau ada kejadian selalu menyalahkan pihak lain. Makanya ciri orang bodoh itu kelihatan. Suka menyesali keadaan dan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Kira-kira Bapak Ibu termasuk orang yang cerdas apa bodoh? Cerdas ya. Jadi kalau ingin disebut orang cerdas, ya rubah ya. Kalau ada kejadian, apalagi yang tidak enak, jangan buru-buru menyalahkan pihak lain. Karena tidak ada kejadian yang tidak ditarik oleh kita sendiri. Termasuk kita hari ini ada di sini, itu karena kita ditarik oleh diri kita sendiri. Apa yang kita niatkan, apalagi kuat, menjadi getaran yang ada dalam batin kita, ya pasti semua akan mewujud menjadi kenyataan. Oleh karena itu kan kita diharuskan oleh Allah untuk wajahidu fisabilihi. Harus berjihad di jalan Allah. Nah ini banyak yang keliru nih Kang Yudi. Berjihad di jalan Allah itu jadi membubarkan warung orang, ya. Kemudian orang lagi joget-joget disuruh bubar, dianggapnya itu adalah jihad. Padahal jihad itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Wajahidu fisabilihi artinya kamu harus sungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kita akan bahas nih karena ada kaitan dengan perjalanan kita.
Yang mana sih jalan Allah itu? Gitu. Karena ini masih sumir ya. Semua mengklaim orang sudah di jalan Allah. Tapi nggak nyampe-nyampe kepada Allah. Mungkin jalannya pun masih salah. Nah itu, karena hanya mengklaim aja. Makanya sebelum melakukan perjalanan harus tahu jalannya. Ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita bersyukur, kita luapkan rasa cinta kasih kita pada semesta yang telah memberikan begitu banyak berkah. Dan kita hidup tidak bisa sendiri. Tidak ada di tubuh kita yang kita pakai hasil diri sendiri. Semua itu karya orang. Tidak ada yang kita makan hasil sendiri. Semua yang menanam orang lain. Makanya harusnya setiap orang yang sadar, ya sadar kita ini punya utang budi yang banyak pada orang lain. Harusnya kita ini setiap hari berpikir bagaimana mengembalikan utang budi yang begitu menumpuk dalam diri kita pada orang lain. Yuk kita wujudkan rasa syukur kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu mengingatkan setiap kajian, setiap aktivitas, cobalah rasakan kesadaran ilahi dalam diri. Detak jantung kita, aliran nafas kita. Dan hadirlah sepenuhnya. Di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Karena dengan cara seperti itu kita akan selalu menemukan kedamaian. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke pertanyaan Kang Yudi tadi. Ya, Kang Yudi tadi membedah judul saya ini dengan 3 kata kunci. Yang pertama adalah perjalanan, yang kedua percikan cahaya, dan yang ketiga adalah tempat asal. Itu betul sekali. Setiap manusia perjalanannya kan sama. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, perjalanannya sama. Ya. Dari mana perjalanannya? Dari rahim ibu. Oke. Itu titik awalnya. Sampai ke liang lahat itu aja. Sama nggak? Coba, apapun agamanya sama ya, Kang Yudi. Sama. Perjalanan manusia itu titik awalnya rahim ibu, ya, kemudian terakhirnya liang lahat itu aja. Perjalanannya manusia itu. Dalam satu siklus kehidupan. Ya. Tetapi perjalanannya bolak-balik aja, itu aja, ya. Dari rahim ibu ke liang lahat, itu perjalanan manusia. Semuanya begitu. Oke. Nah, terus percikan cahaya itu ya siapa? Nah, saya sudah jelaskan di kajian saya, ada yang berjudul bagaimana cara Tuhan menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Proses penciptaan rumah itu berlangsung kurang lebih 13,8 miliar tahun. Ya. Mulai dari menciptakan bintang, menciptakan atom-atom, lalu ledakan bintang, mulai dari terbentuknya helium, hidrogen, sampai terbentuk atom-atom yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh manusia. Makanya kita kan sekarang minum air, namanya air mineral. Yes. Ya toh? Di situ ada atom-atom, ada magnesium, ada ginsum, ya, ada plumbum, ada ferum, ada aurum, mungkin juga ada uranium, ya, yang jumlahnya sedikit, ya. Dan semua atom-atom itu ada membentuk mineral. Jadi dalam seteguk air itu kita memasukkan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Luar biasa. Belum lagi mineral-mineral yang ada di makanan yang kita santap. Di nasi ada, di sayuran ada, di buah ada, di daging ada, di telur ada. Hebatnya Allah, ya. Ya, yang dimasukkan ke tubuh itu bukan atom, Kang Yudi. Makanan. Hebat kan Allah? Dimasak dulu dengan caranya sendiri, ya. Maka disediakan telur, ayam, daging, sayur gitu. Karena kalau yang dimasukkan mineral kan nggak ada rasa. Hebat ya Allah. Padahal sebenarnya Allah tuh tujuannya memasukkan mineral, memasukkan atom untuk menstabilkan tubuh kita. Tetapi yang Allah masukkan itu makanan. Cuman banyak yang tidak sadar. Makanya ketika makan itu makanlah secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh, harusnya begitu. Ya. Jadi saya bisa lihat nih di sini nih, ya. Udah saum yang kelima nih ya. Kelima kan? Betul. Jadi harusnya lebih sehat. Jadi kalau udah saum kelima itu kesehatannya nambah, nanti puncaknya saum yang ke-30 tambah sehat lagi, itu berarti benar itu, ya. Proses autolisis terjadi, autopagi terjadi, autopagisomnya dalam tubuh terbentuk. Sehingga protein raksasa setiap hari terus ya menumbuhkan sel-sel baru. Sehingga kelihatan lebih muda, harusnya. Harusnya ya. Tapi itu masalahnya itu dari maghrib sampai sahur, itu masalahnya. Kalau dari pagi sampai maghrib, saya kira semuanya lulus, melaparkannya berhasil. Nah dari maghrib sampai sahur itu ujiannya ya, karena sudah diizinkan makan, jadi segala disantap. Ya, yang tidak butuh pun dimasukkan lagi. Itu hancur tuh hasil pagi sampai sore itu. Acang balas dendam ya malam itu kan. Nah iya betul.
Nah, jadi kembali lagi ya, yang sudah nonton kajian saya, bagaimana cara Allah menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Di Allah itu tidak pernah ya memesan rumah buat dirinya kepada manusia. Tidak pernah. Jadi Allah itu menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Ya, makanya Allah kan bilang, aku bersama kamu. Jadi kalau Allah itu bersama kamu, bersama kita, ya berarti begitu dekatnya Allah bersama dengan kita, kan nggak mungkin rumahnya jauh. Jadi pada dasarnya tubuh ini sebetulnya adalah rumah bagi Allah. Nah, ya, makanya dalam Al-Quran saya tidak bosan-bosan Allah menyampaikan satu ayat yang berbunyi, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan oleh Allah itu bukan ruhmu, tetapi ruhku. Kalau Allah bilang ruh, istilah ruh itu hanya ada ketika ya bagian dari dirinya sedang dikaryakan di tubuh ini, ada istilah ruh. Tapi kalau sudah tidak dikaryakan lagi, ya istilahnya tidak ruh lagi. Jadi kalau saya menyebut ruh itu ya seperti tetes air yang di samudra. Sedangkan dia sendiri itu adalah yang maha samudranya, kira-kira begitu. Paham ya? Supaya gampang nih ngajinya, dibuat ilustrasi yang gampang. Ya, jadi dia sendiri ya dapat diumpamakan, ini umpama yang salah sebetulnya ya, seperti samudra yang tanpa batas. Nah, ya. Kemudian yang namanya ruhku itu adalah percikan, itu berarti hanya tetes-tetes air yang menguap aja dari samudra. Gitu. Itulah ya. Dan setiap tetes-tetes air yang berasal dari samudra itu pasti akan rindu pada samudranya. Dan suatu saat dengan caranya yang alami akan kembali ke samudra. Itu ya. Nah, jadi setelah Allah meniupkan ruhku ke sini ya, sebetulnya yang ditiupkan itu adalah ruhku. Jadi siapa sesungguhnya diri sejati kita? Ya diri sejati kita adalah ruhku itu. Ya, bagian dari dirinya dia. Jadi sebetulnya ya, yang namanya manusia itu siapa sebetulnya? Yang namanya manusia itu kan tubuhnya diciptakan dia, sedangkan yang menghuni tubuh pun sebetulnya adalah percikan dari dirinya dia. Jadi manusia itu siapa sebetulnya? Ya, dia juga. Berarti kan dia yang sedang mengalami suatu pengalaman. Ya, kenapa harus mengalami pengalaman? Karena bosan di samudra terus. Ya kan? Maka ingin mengalami berbagai pengalaman. Nah, kita ini sering tertuju pada tujuan. Coba ya, banyak sekali manusia kalau ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Nah, ini ya, tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, hidup nggak sekarang? Ya itu sudah mencapai tujuan. Selesai dong. Udah kan sudah hidup. Terus mau apa lagi? Ulangi ya. Ya, mereka yang belum kaya pada saat dia miskin, ketika ditanya, kamu ingin apa? Pasti ingin kaya, karena masih miskin. Betul nggak? Jadi ketika dia itu miskin, ingin kaya. Jadi kaya itu menjadi tujuan bagi yang miskin. Nah kalau yang kaya? Sudah selesai. Udah selesai kan? Tercapai. Kan sudah kaya, ngapain bikin tujuan lagi? Paham ya? Oke. Hanya yang mati, yang bercita-cita untuk mencapai hidup. Lah yang hidup ngapain? Sekarang saya ulangi lagi Kang Yudi. Bapak Ibu ini mati apa hidup? Ah, berarti sudah mencapai tujuan. Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup itu sendiri. Ulangi ya, tujuan hidup apa? Ya hidup itu sendiri. Nah sekarang mau kemana kita? Lalu karena kita menciptakan tujuan, lalu melupakan kehidupan. Sehingga semua berkah yang terjadi saat ini, di sini sekarang itu terlupakan. Karena kita memikirkan yang tidak ada, yang namanya tujuan hidup. Ya? Jadi tujuan hidup itu ya hidup. Ya apapun yang terjadi saat ini nikmati. Kalau kita bisa menikmati hidup, itulah surga. Itulah surga. Udah bisa menikmati hidup. Gimana ya cara menikmati hidup? Itu jadi menikmati hidup itu adalah menikmati semua berkah yang sekarang ada pada diri kita. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu punya nafas gak? Punya. Nafas itu bisa dibeli gak? Nggak. Sekarang kalau Bapak Ibu napasnya saya tukar dengan uang 150 triliun, mau gak? Nggak mau. 150 triliun loh. Berarti nafas itu berharga nggak? Berharga. Bisa diuangkan nggak? Nggak bisa. Sekarang punya nafas? Punya kan? Kaya nggak Bapak Ibu? Kaya. Nah, coba gara-gara punya nafas, Bapak Ibu bisa lihat saya nggak? Bisa. Kebayang nggak kalau nggak ada nafas? Mata ini kan tidak berguna. Gara-gara punya nafas, Bapak Ibu bisa dengar saya sekarang? Bisa. Coba acungkan tangannya ke atas. Oh bisa ya. Berkah bukan itu? Nah sedemikian banyak berkah yang ada pada diri kita. Betul nggak? Mau duduk bisa duduk. Mau berdiri bisa berdiri. Betul nggak? Coba Bapak Ibu bilang A. Ulangi A. I. U. Bisa. Dan bisa bilang A itu mahal loh.
Coba kalau nggak ada napas, bisa nggak bilang A, I, U? Nggak bisa kan? Mahal nggak itu semua? Nah, tadi di jalan pada kesini naik sepeda motor ya? Betul. Itu bisa memutarkan gas, bisa ngerem. Mahal nggak? Mahal. Coba ya, tubuh kita ini sudah tidak refleks. Harusnya ngerem, malah ngegas. Nggak bisa diperintah nih, tangan. Oke. Nggak bisa diperintah nih. Celaka nggak Bapak Ibu? Yeah. Jadi bisa memerintah tangan supaya bisa ngerem, mahal nggak itu? Bisa memerintah kaki supaya ngerem, mahal nggak? Tuh, itulah hidup. Terus mau cari apa lagi? Wow. Tadi tadi sependek itu ya. Jadi berkah, materi, rupiah. Segitu doang pemikirannya. Ya, selalu itu. Selalu itu, ya. Padahal sederhana. Kalau kita bersyukur terhadap yang ada, maka Allah akan menambah. Jadi kalau bersyukur terhadap napas, bersyukur terhadap tubuh, bersyukur terhadap segala kemewahan yang dimiliki tangan, coba tangan ya. Gini bisa nggak? Coba. Bisa. Gini bisa nggak? Bisa. Gini. Bisa. Coba 4-5-5-nya. Oh bisa semua. Ada nggak orang lain yang tidak bisa begini? Ada. Sekarang ada ya? Yang nggak bisa begini? Ada. Coba gini. Bisa nggak? Bisa ya. Ada nggak yang sekarang nggak bisa gini? Ada. Oh, mewah nggak? Tuh. Tapi kemewahan itu nyaris tidak pernah disadari. Karena kita berfokus pada tujuan hidup. Makanya aneh tuh, Kang Yudi, ada orang bikin buku judulnya, apa tujuan hidup Anda? Padahal gak sirup. Itu karena yang nulis bukunya mungkin gak sadar ya. Tujuan hidup itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah mencapai tujuan? Sudah, apaan sudah hidup. Tinggal sekarang menikmati semua berkah yang diberikan Allah dengan hidup ini. Tadi pagi pakai baju sendiri? Dibajuin orang? Ada gak yang tadi pagi bajunya dipakein orang? Ada. Bapak Ibu sendiri? Mahal nggak? Nah itu bisa ini resleting, mahal nggak? Bisa masukin kancing ke lubang, mahal nggak? Tapi dinikmati nggak? Nah kenapa itu tidak dinikmati? Karena kita melupakan hidup dengan segala berkahnya. Paham ya? Nah oke, baik ya. Menurut Bapak Ibu, yang bagus itu ketika air di samudra atau ketika air sedang melakukan perjalanan keluar dari samudra. Mana yang bagus? Nah itu. Yes. Ketika di samudra mah ya diam. Tapi dia ketika melakukan perjalanan keluar dari samudra, kadang jadi uap, kadang-kadang jadi es, kadang-kadang jadi cair. Betul nggak? Jadi embun. Ya? Jadi itu masuk ke selokan, masuk ke sungai, masuk ke tubuh manusia. Justru disitulah sebetulnya dia sedang mengalami pengalaman hidup. Makanya karena bosan di samudra, maka si tetes air ini melakukan perjalanan. Mulai menguap ke atas, ya jadi awan, jatuh jadi hujan, betul nggak? Ada yang jadi mengalir di pohon jagung, ada yang mengalir di pohon singkong, ada yang mengalir di pohon rambutan, ada yang jadi mangga, ada yang macam-macam, ada yang jadi manusia. Itu pengalaman. Yes. Jadi sebetulnya yang paling berharga itu ulangi. Ketika di samudra atau ketika sedang jalan-jalan? Oke, Bapak Ibu sering nggak pengen jalan-jalan? Jalan-jalan kan? Yes. Kalau gitu indah mana? Di rumah atau ketika sedang jalan-jalan? Jalan-jalan. Udah nyampe